Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumran Ansar, kelas manajemen 20B dengan NIM 105721105820. Pada PPT kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Pengantar Organisasi dan Manajemen untuk mata kuliah Pengantar Manajemen. Dan berikut adalah penjelasan secara lebih lengkap tentang Pengantar Organisasi dan Manajemen dari saya. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Pendapat ini menurut Griffin 2002. Kemudian untuk sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi ada 4, yakni sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya dana, dan juga sumber daya informasi. Sumber daya manusia adalah di mana manusia dipekerjakan sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan dari organisasi. Kemudian sumber daya fisik, yaitu yang memiliki wujud yang dapat dimanfaatkan secara langsung, seperti manusia, material, mesin, dan uang. Kemudian sumber daya dana, di mana dana atau modal dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Dan yang terakhir sumber daya informasi, di mana data-data diperlukan untuk membuat keputusan yang efektif. Nah, manfaat berorganisasi ada 5, yakni yang pertama, mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Yang kedua, masalah dapat terpecahkan. Yang ketiga, menambah wawasan. Yang keempat, timbulnya semangat kerjasama. Dan yang terakhir, melatih jiwa kepemimpinan dalam berorganisasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis organisasi, yang ada 2, yakni organisasi non-profit atau nirlaba, dalam hal ini publik, kemudian organisasi profit atau bisnis. Organisasi non-profit atau nirlaba dalam hal ini publik adalah organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu yang menarik perhatian publik tanpa ada sifat atau tujuan tertentu seperti mencari laba. Adapun yang termasuk dalam organisasi ini yakni pemerintahan pusat, daerah dan kota, lembaga pendidikan negeri, dan juga yayasan sosial. Nah, untuk organisasi profit atau bisnis adalah organisasi yang bertujuan untuk mencari laba ataupun keuntungan. Nah, organisasi yang termasuk dalam organisasi profit yakni perusahaan besar, perusahaan kecil, koperasi, dan perusahaan multinasional. Nah, pada slide ini saya akan membahas tentang manajemen. Definisi umum manajemen adalah proses berupa merencanakan, menorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan untuk mencapai tujuan dengan pemanfaatan sumber daya organisasi yang ada. Nah, kemudian definisi manajemen menurut ahli yakni Mary Parker Follett, yaitu manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, apa sih kaitan manajemen dan juga organisasi? Nah, kaitan manajemen dan organisasi di mana ada proses manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Nah, dari proses manajemen juga ini ada penginputan sumber daya organisasi yakni sumber daya manusia, fisik, dana, dan juga informasi. Nah, dari proses manajemen dan penginputan sumber daya ini diharapkan tercapainya tujuan yang efektif dan juga efisien, artinya mencapai hasil tepat sasaran, kemudian menggunakan sumber daya dengan minimum. Nah, manajemen dan juga organisasi memiliki hubungan timbal balik yang erat, artinya manajemen adalah proses pencapaian tujuan antara kerjasama 2 orang atau lebih, sedangkan organisasi adalah wadah untuk mencapai dari tujuan sekelompok manusia tersebut. Nah, jika pada slide sebelumnya proses manajemen telah disebutkan, maka pada slide ini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang proses manajemen, karena ini juga menjadi hal penting untuk kita ketahui. Dimulai dari perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan untuk menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian penorganisasian. Penorganisasian adalah kegiatan mengkoordinir sumber daya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi tercapai dengan efisien. Kemudian pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain, mengarahkan dan juga memotivasi orang lain untuk bekerja. Kemudian yang terakhir pengendalian. Pengendalian adalah kegiatan yang bertujuan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana atau tidak. Itulah materi yang dapat saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.